Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 20 Agustus 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tinggal di Dalam Kasih. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan ke-10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar untuk tinggal di dalam kasih-Nya, sehingga hidup kami menjadi hidup yang penuh dengan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tinggal di dalam kasih-Nya. Kalau berbicara tinggal, kita mengingat tentang rumah, di mana menjadi tempat tinggal kita. Kalau berbicara tentang negara, maka Indonesia menjadi rumah tempat tinggal kita, di mana kita mendapatkan sebuah status sebagai warga negara Indonesia, termasuk juga warga negara yang lain. Tinggal itu adalah sesuatu yang menetap, yang menyatu, dan menunjukkan sebuah identitas seseorang. Kalau kita berbicara tinggal, maka kita juga punya tempat tinggal, rumah, di mana kita berada di alamat tertentu, di kelurahan tertentu, di kota tertentu, dan itu menjadi identitas. Waktu kita bertemu dengan orang lain, namanya siapa? Maka ada pertanyaan selanjutnya, Anda tinggal di mana? Sehingga berbicara tentang tinggal adalah perkara yang penting. Tetapi firman Tuhan mengajarkan apa yang harus kita tinggal. Kita tinggal memang di dalam dunia ini, tetapi di dalam dunia yang tinggal sementara ini, apalagi yang harus kita tinggal, di mana kita harus ada di dalamnya, itu tinggal di dalam kasih-Nya. Ini adalah sebuah perintah Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan ke-10. Dan kalau kita telusuri itu sampai kepada ayat yang ke-17. Ayat 8 dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Apa yang dimaksud dengan tinggal di dalam kasihku itu? Bahwa kita harus memiliki, sudah mendapatkan kasih Kristus, maka kita akan tetap mendapatkan kasih Kristus. Tetapi firman Tuhan berkata, orang yang tinggal di dalam kasih-Ku kemudian tidak hanya menikmati berbagai macam kasih-kasih Allah yang Tuhan ungkapkan di dalam bentuk pemeliharaan kesehatan, dalam bentuk kekuatan, berkat-berkat yang Tuhan berikan, keselamatan di dalam diri Kristus. Tetapi pada ayat 10 dikatakan, orang yang tinggal di dalam kasih-Ku, maka dia akan menuruti perintah-Ku. Kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Kita melihat ada runutan dan kaitan antara tinggal di dalam kasih-Nya, menerima kasih-Nya, menuruti perintahnya, kemudian itu menjadi sukacitanya Kristus dan juga sukacita setiap kita masing-masing, yang firman Tuhan katakan sukacitamu itu akan menjadi penuh. Kalau kita berbicara sukacita berarti tentang kebahagiaan. Kalau kita bertanya kepada setiap orang, apa yang membuat engkau bahagia? Ada banyak jawaban, salah satunya tentu khususnya bagi para lansia. Apa salah satu unsur yang membuat bahagia? Kalau kita punya badan yang sehat. Apa itu unsur bahagia? Kalau kita dihindarkan hidup dari masalah, rumah tangga kita baik-baik saja. Tetapi firman Tuhan berkata, apa yang membuat sukacita kita itu penuh? Kalau kita menuruti perintahnya Tuhan, yaitu perintah tinggal di dalam kasih-Nya. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang diperintahkan oleh Bapa, semuanya temanya adalah tentang kasih. Tatkala Kristus datang ke dalam dunia di dalam rencana kekekalan Allah Tritunggal, maka tujuannya adalah kasih. Bagaimana tindakan kasih? Mengampuni, menebus, menyelamatkan, menjanjikan, memberikan. Secara pasti, kehidupan yang kekal dihindarkan dari sebuah bahaya yang paling berbahaya dalam hidup manusia, yaitu maut, yaitu kematian kekal. Namun tidak hanya sampai di sana, Tuhan Yesus pun memberikan perhatian baik kepada anak-anak, baik kepada pemungut cukai, wanita penjinah, mereka yang punya sakit dengan berbagai macam problem. Semuanya mendapatkan perhatian yang sama, melakukan pembelaan kepada hak-hak yang tertindas.
Itu adalah catatan dalam Alkitab yang sempurna, yang tertulis, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Dalam Matius 25 dikatakan apa itu tindakan kasih? Yaitu kita memperhatikan mereka-mereka yang kekurangan, mereka yang kelaparan, mereka yang kedinginan, dan mereka yang tidak punya tempat tinggal. Para musafir yang datang dari berbagai kota karena satu dan lain hal. Zaman sekarang mungkin lebih mudah karena ada hotel, ada uang. Zaman dulu itu orang bepergian ke satu tempat ke tempat lain dalam kondisi yang sangat bahaya. Bisa bertemu dengan penyamun, pembegal, orang jahat, perampok yang bisa mengancam. Tidak hanya merampas harta benda tapi juga mengancam nyawa. Sedemikian berbahayanya. Maka sewaktu kita melihat kebenaran firman Tuhan, biarlah kita tinggal di dalam kasih-Nya. Artinya sukacita yang penuh itu. Sewaktu kita memang kalau kita mendapatkan semua seperti yang diharapkan oleh orang banyak, kesehatan, kekayaan, kelancaran, kesuksesan. Tapi di atas semuanya itu adalah sukacitamu akan penuh dan sukacita Tuhan akan penuh. Tatkala kita menjalankan perintah-perintahnya, yaitu tidak hanya menerima kasih, tinggal di dalam kasih, tetapi juga menjadi pelaku kasih. Dimulai dari mana? Dimulai dari tindakan yang sederhana dalam keluarga kita. Bagaimana kita menyatakan kasih Kristus dalam bentuk pengampunan, saling mengerti, saling menerima, saling melengkapi, bukan saling bertengkar, saling menyudutkan, saling menfitnah, saling merugikan. Maka itu adalah tindakan-tindakan yang tinggal di dalam dosa dan bukan tinggal di dalam kasih. Kalau kita boleh melihat manusia itu pada dasarnya seringkali hanya berfokus kepada kelebihannya. Sewaktu dia berfokus kepada kelebihannya, dia merasa lebih baik dari orang lain. Tetapi seseorang yang tinggal di dalam kasih, dia akan terus memperhatikan kelemahannya. Apa kelemahan di dalam diri saya dan yang harus saya perbaiki. Tetapi orang yang tinggal di dalam dosa, dia akan melihat kelemahan orang lain. Sewaktu dia melihat kelemahan orang lain, yang terjadi bukan mengoreksi diri, tetapi mengoreksi orang lain, mengkritik dan menghakimi. Maka tindakan seperti itu menjadi tinggal di dalam dosa. Tapi seseorang yang tinggal di dalam kasih-Nya, dia akan terus memperbaharui hidupnya, menjalankan perintah-Nya, sehingga kita mengalami yang namanya sukacita penuh, sebagaimana yang firman Tuhan katakan. Mari kita menjalani hidup ini dengan tujuan hidup sebagaimana yang tercatat dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai ke 10, bahwa kehidupan kita, sukacita kita, bahagianya kita, kalau kita hidup di dalam perintah Tuhan, menjalankan perintah-Nya, melakukan tindakan kasih yang real nyata dalam keseharian, bukan hanya dalam percakapan, bukan hanya terpampang indah di tulisan, bukan hanya menjadi sebuah slogan yang hanya di quotes-quotes rohani, yang indah, nampak luar biasa secara tulisan, tapi harus ada dalam bentuk tindakan kasih, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar tinggal di dalam kasih-Nya, menetap dalam kasih-Nya, dan melakukan tindakan kasih itu sendiri. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Jadikan kami tidak hanya menerima kasih Tuhan, tinggal di dalam kasih Tuhan, tetapi kami pun juga menjadi pelaku-pelaku tindakan kasih yang memuliakan Tuhan dalam bentuk yang nyata. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.